Suatu pagi yang tenang ketika berita itu tersiar. Comac, perusahaan pesawat komersial Tiongkok, baru saja mengeluarkan pengumuman mengejutkan yang menggemparkan industri penerbangan dunia. Tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi. Tidak Boeing, Airbus, dan tentu saja tidak jutaan penumpang yang naik pesawat setiap hari. Namun, hal itu terlihat jelas. Comac bukan lagi sekedar pesaing, tetapi pengubah permainan. Didirikan pada tahun 2008, Comac merupakan jawaban Tiongkok untuk masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun, ketergantungan pada produsen pesawat asing. Selama bertahun-tahun, Boeing dan Airbus telah mendominasi langit, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang bagi pendatang baru. Namun, Comac bukan sekedar pendatang baru. Didukung oleh pemerintah Tiongkok dan didorong oleh dorongan tanpa henti untuk berinovasi, perusahaan tersebut telah bekerja diam-diam di balik layar untuk membangun pesaing lokal yang dapat bersaing ketat dengan para raksasa. Pada tahun 2022, Comac telah mengirimkan lebih dari 30 jet regional ARJ-21 ke maskapai penerbangan Tiongkok. Namun, itu baru permulaan. Yang paling menarik perhatian adalah C919, jet berbadan sempit yang dirancang untuk bersaing langsung dengan Airbus A320 dan Boeing 737. C919 bukan sekedar pesawat biasa. Ia merupakan simbol ambisi Tiongkok untuk mengukir ruangnya sendiri di pasar penerbangan dunia. Maju cepat ke tahun 2025, dan Comac kembali menjadi berita utama. Kali ini, bukan hanya C919. Perusahaan tersebut telah menandatangani serangkaian kesepakatan inovatif yang mengisyaratkan niatnya untuk mendominasi bukan hanya langit Tiongkok, tetapi juga langit dunia. Salah satu langkah paling signifikan datang dari 3 besar maskapai penerbangan Tiongkok, Air China, Cina Timur, dan Cina Selatan. Masing-masing raksasa penerbangan ini memesan lebih dari 100 unit C919, dengan perkiraan pengiriman pada tahun 2031. Ini bukan sekedar pernyataan kepercayaan. Ini adalah perubahan besar dalam industri ini. Untuk pertama kalinya, maskapai penerbangan Tiongkok bertaruh besar pada produsen dalam negeri, yang menandakan potensi penurunan ketergantungan pada Boeing dan Airbus. Namun, ambisi Comac tidak berhenti di perbatasan Tiongkok. Perusahaan ini mengarahkan pandangannya ke pasar internasional, khususnya Asia Tenggara, kawasan yang mengalami pertumbuhan pesat dalam permintaan perjalanan udara. Di Vietnam, Comac sedang menegosiasikan kesepakatan dengan Vietjet untuk menyewa 2 jet regional C909 untuk rute domestik. Ini menandai momen bersejarah. Pertama kalinya produsen pesawat Tiongkok bermitra dengan maskapai asing. Sementara regulator Vietnam awalnya menunda persetujuan karena masalah sertifikasi, Comac tidak mundur. Upaya diplomatik dan program pelatihan untuk personel Vietnam segera dilakukan untuk mengatasi rintangan tersebut. Sementara itu, di Brunei, Comac menandatangani kesepakatan dengan Galip Air untuk memasok 15 C909 dan 15 C919. Kemitraan ini merupakan tanda yang jelas bahwa Comac serius dalam memperluas jejak dunianya. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, Comac berinvestasi besar-besaran dalam kapasitas produksinya. Perusahaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat produksi tahunannya menjadi 50 pesawat pada tahun 2026, dengan rencana untuk memproduksi hingga 150 pesawat per tahun pada tahun 2030. Ini bukanlah prestasi kecil. Untuk mencapainya, Comac memperluas fasilitas produksinya di Shanghai,
sebuah langkah yang akan memposisikannya sebagai pemain utama dalam industri tersebut. Yang membedakan Comac bukan hanya kemampuannya untuk memproduksi pesawat, melainkan komitmennya terhadap inovasi. Perusahaan tersebut menuangkan sumber daya ke dalam penelitian dan pengembangan, dengan fokus pada sistem propulsi listrik dan hibrida listrik, material canggih, dan teknik manufaktur mutakhir. Upaya ini bukan hanya untuk mengimbangi Boeing dan Airbus, Comac hampir melampaui mereka. Salah satu proyek Comac yang paling menarik adalah C929, jet berbadan lebar yang dirancang untuk bersaing dengan Airbus A350 dan Boeing 787. Saat masih dalam tahap pengembangan, C929 mewakili visi jangka panjang Comac, menciptakan keluarga pesawat yang dapat melayani setiap segmen pasar. Tentu saja, perjalanan Comac bukannya tanpa kendala. Salah satu kesulitan terbesar adalah memperoleh sertifikasi dari badan regulasi seperti FAA, Federal Aviation Administration, dan EASA, European Union Aviation Safety Agency. Sertifikasi ini sangat penting untuk menjual pesawat kepada pelanggan internasional, dan tanpanya, ambisi dunia Comac akan tetap terbatas. Meskipun menghadapi rintangan ini, Comac membuat kemajuan. Perusahaan telah melakukan uji terbang yang sukses untuk C919 dan bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Bahkan tanpa sertifikasi internasional penuh, Comac telah membuat gebrakan di industri ini. Kebangkitan Comac sungguh luar biasa. Didirikan hanya 17 tahun lalu, perusahaan ini telah berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Perjalanannya merupakan bukti ketekunan, inovasi, dan perencanaan strategis. Dari jet regional ARJ-21 hingga C919 dan seterusnya, Comac membuktikan bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing di panggung dunia. Seiring berjalannya tahun 2025, masa depan Comac tampak lebih cerah dari sebelumnya. Fokus perusahaan pada Asia Tenggara, kemitraannya dengan maskapai penerbangan besar, dan komitmennya terhadap inovasi merupakan bagian dari teka-teki yang lebih besar. Jika Comac dapat mencapai tujuan ambisiusnya, meningkatkan produksi, mendapatkan sertifikasi, dan memperluas kehadiran dunianya, tidak diragukan lagi hal itu akan mengubah permainan bagi industri penerbangan. Namun pertanyaannya tetap, bisakah Comac melakukannya? Bisakah pemain yang relatif baru ini mengatasi kesulitan dan memantapkan dirinya sebagai pesaing sejati bagi Boeing dan Airbus? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, Comac tidak lagi terbang di bawah radar. Ia telah hadir dan akan tetap ada. Apakah Anda yakin Comac dapat mencapai tujuan ambisiusnya, atau akan menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi di sepanjang jalan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan.